Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Eva di channel Meva Films. Kali ini aku akan bahas film yang berjudul Has tahun 2016. Peringatan spoiler, selamat menonton. Maddie tinggal sendirian di rumahnya yang terletak di pinggiran hutan. Dia sedang menyiapkan stik domba dengan resep dari internet. Lalu muncul notifikasi di laptopnya, ternyata Sarah bertanya apakah bisa mampir. Di sini kita tahu kalau Maddie ternyata tuli. Maddie melihat Sarah berjalan menuju rumahnya. Maddie lalu menghampirinya. Sarah bilang dia baru saja selesai membaca novel karya Maddie. Sarah bertanya bagaimana Maddie mendapatkan ide untuk menulis. Maddie bilang ide datang dari kepalanya begitu saja. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi dari dalam rumah. Mereka berdua berlari ke rumah dan mendapati stiknya telah hangus. Maddie minta maaf dan bilang dia butuh getaran dari alarm agar bisa bangun tidur. Sarah memakluminya. Maddie memberikan kopian dari bukunya sebelum Sarah pamit pulang. Malam itu, Maddie duduk sendirian di ruang tengah menyelesaikan naskah bukunya. Karena bingung, Maddie mencoba istirahat sejenak dan membersihkan dapur. Tiba-tiba Sarah datang lari ke rumah. Dia berteriak dan menangis memanggil Maddie. Tapi Maddie tidak bisa mendengarnya. Pintu rumah terkunci yang membuat Sarah tidak bisa masuk. Teriakan Sarah berhenti ketika anak panah menancap di punggungnya. Lalu seorang laki-laki memakai topi sky dan topeng menyerangnya. Lelaki itu lalu menusuknya berkali-kali hingga Sarah tewas di depan pintu dapur. Penyusup itu mencoba menarik perhatian Maddie dengan mengetuk pintu, tapi Maddie tidak merespon. Dia langsung berpikir kalau Maddie itu tuli. Ketika Maddie melanjutkan tulisannya, lelaki itu masuk ke dalam rumah. Dia hendak membunuh Maddie. Tetapi video call dari teman Maddie membuat lelaki itu mengurungkan niatnya. Dia lalu mengambil HP Maddie dan menyembunyikannya. Alex bertanya apakah dia di rumah ada orang lain karena Alex seperti melihat seseorang. Maddie menjawab itu mungkin kucingnya karena Maddie sendirian di rumah sekarang. Maddie memanggil kucingnya dengan mangkuk makanan tapi kucingnya tidak merespon. Dia lalu melanjutkan tulisannya. Tiba-tiba ada pesan terkirim ke laptopnya, pesan itu dari HP Maddie sendiri. Maddie bingung dan membukanya. Terlihat foto dirinya sedang video call dengan Alex. Maddie lalu melihat keluar dan mendapati seorang laki-laki berdiri di depan rumahnya. Maddie segera berlari dan mengunci pintu. Penyusup itu mengelilingi rumah dan berusaha masuk, tapi Maddie mengunci semua pintu rumah. Kemudian penyusup itu mematikan listrik rumah dan mengempeskan ban mobil. Sekarang Maddie tidak bisa kabur. Maddie mengambil listrik dan menulis kalau dia tidak melihat wajahnya, dan pacar Maddie akan segera pulang. Lelaki itu membuka topengnya dan bertanya apakah Maddie bisa membaca gerak bibir. Maddie mengangguk. Lelaki itu lalu bilang kalau Maddie telah melihat wajahnya, jadi dia harus membunuh Maddie. Maddie berlari ke belakang dan mengambil pisau dapur. Dia pergi ke kamar mengamankan jendela dan pintu. Maddie duduk di pojok menangis dan menggigil. Sesuatu seperti sedang memukul jendela dengan ketakutan. Maddie berdiri dan melihat penyusup itu sedang memukul jendela dengan tubuh Sarah yang sudah mati. Maddie syok dan ketakutan. Dia lalu menyadari kalau masih ada HP di saku celana milik Sarah. Maddie berusaha mengalihkan perhatian dengan menyalakan alarm mobil. Ketika lelaki itu mendatangi mobil, Maddie segera berlari dan membuka jendela. Ia berusaha mengambil HP di saku Sarah. Sang penyusup menyadarinya dan segera berlari ke jendela berusaha menangkap Maddie. Tetapi Maddie segera menutup jendela dan memukul tangan penyusup menggunakan palu. Kemudian mengunci lagi jendelanya. Maddie lalu memutari rumah secara diam-diam. Dia lalu keluar lewat pintu dapur dan berlari kabur. Tetapi anak panah tiba-tiba ditembakkan dan Maddie berlari kembali ke dalam rumah. Maddie lalu naik ke lantai atas membuka jendela. Dia melempar senter berusaha mengalihkan perhatiannya dan berusaha kabur dari loteng. Tetapi penyusup itu menyadarinya dan menembak kaki Maddie.
Medi lalu naik kembali. Penyusup itu mengejarnya naik ke loteng. Tetapi Medi merebut crossbow-nya dan menendangnya hingga jatuh. Medi lalu berusaha masuk kembali ke rumah dan berhasil. Kemudian pacar Sarah datang ke rumah Medi mencari Sarah, tetapi penyusup itu menyamar sebagai polisi dan mendekati pacar Sarah. Dia bilang ada panggilan 911 dari penghuni rumah itu. John curiga dan mengambil batu untuk berjaga-jaga. Medi yang menyadari kedatangan Johnny segera memukul jendela untuk memanggilnya. Tetapi ketika perhatian John teralihkan ke Medi, penyusup itu menyerangnya dan melukai leher John. Mereka lalu berkelahi di luar dan dengan susah payah John berhasil mencekiknya. Medi berniat kabur lewat pintu belakang, tetapi dia berpikir tidak mungkin bisa berlari jauh karena kakinya terluka. Dia lalu mengambil crossbow dan berusaha menembak penyusup. Penyusup berhasil lepas dari cekikan John karena John telah tewas. Tiba-tiba Medi menembak dan berhasil mengenai dadanya. Dia melepas anak panah dan berlari mengejar Medi. Medi berhasil berlari ke dalam rumah tetapi tangannya terjepit di pintu. Sang penyusup lalu menendang tangan Medi dan mematahkannya. Dengan sisa kekuatannya, Medi menarik tangannya ke rumah. Penyusup itu berusaha merusak pintu rumahnya. Medi lalu menulis ciri-ciri penyusup di laptopnya dan mengunci diri di kamar mandi. Ketika Medi menunggu di kamar mandi, sang penyusup diam-diam ada di belakang Medi. Ketika penyusup akan membunuhnya, Medi merasakan desahan nafas di leher belakangnya. Medi lalu menusuk penyusup itu di lututnya. Penyusup itu berteriak kesakitan. Medi berjalan dengan susah payah, kakinya berdarah dan tangannya patah. Dia lalu terjatuh di dapur. Ketika penyusup mendekati dan berusaha menyerangnya, Medi menyemprotkan obat serangga ke wajah penyusup. Alarm kebakaran berbunyi dan memberikan Medi sedikit waktu untuk kabur. Penyusup itu kembali menyerang Medi dan mereka terjatuh. Sang penyusup lalu mencekik Medi. Di saat-saat mendekati kematian, kenangan masa lalu muncul di pikiran Medi. Medi yang tidak menyerah lalu mengambil pembuka wain dan menusuk leher sang penyusup. Penyusup itu meninggal di tempat. Medi lalu mengambil nafas dalam-dalam, dia lalu meraih HP dan memencet 911. Medi lalu berjalan keluar rumah dan duduk di teras rumah. Dia mengelus kucingnya. Dari kejauhan lampu sirene polisi terlihat. Medi lalu memejamkan mata dan bilang, "I'm survive."